Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adhlima wa udlama wa ajhala yujhala 'alayya. Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, manusia yang dipuja dan dipuji di langit dan di bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, ibu bapak mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Terakhir ini sejak mulai awal tahun ada beberapa bencana yang mengiringi bencana-bencana sebelumnya, menemani masa pandemi ini yang juga merupakan sebuah bencana, wabah yang bahkan bersifat mendunia. Kita dia kasih bonus sama Allah Azza wa Jalla dengan bencana. Yang pertama itu Mamuju kalau nggak salah ya. Baru kemudian berikutnya itu banjir besar di Kalimantan Selatan. Saya awalnya juga tidak begitu ngeh dengan banjir. Saya pikir banjir seperti di Jakarta, di Surabaya, dan lain sebagainya. Ternyata saudaraku, setelah saya kontak teman saya yang kebetulan dari Banjarmasin, ternyata banjirnya itu bukan sekedar di kota, Mas Raga, mitra muslim. Tapi seluruh provinsi itu sekitar 80%. Bayangkan, seluruh provinsi, berarti seluruh Kalimantan Selatan. Itu 80%. Saya nggak bisa membayangkan gimana ya situasinya. Nah, teman yang kebetulan saya telepon itu nggak masuk ke rumah sih Pak Ustadz, tapi juga nggak bisa kemana-mana. Masuk ke rumah tapi nggak bisa kemana-mana. Jadi, Masya Allah, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, akhirnya terbesitlah sebuah ayat Al-Quran yang bisa menjadi spirit motivasi untuk kita gali, untuk kita tadabburin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situasi bencana kayak begini, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang pasti dalamnya ada motivasi, ada spiritnya. Pada pagi hari ini yang akan coba kita gali spirit dan motivasinya adalah surat Al-Anfal ayat 53-54. Mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti kajian Fajar ini, motivasi Al-Quran, hampir beberapa kali pertemuan ini saya bahas surat Al-Anfal ya, Mas Raga ya. Jadi kalau niteni nih Bang Jawa ngomong, biasanya Pak Sodikun yang niteni nih. Ya, saya selalu bahas surat Al-Anfal. Ya kebetulan di rumah, di markas kami Darul Al-Qais itu lagi mengaji surat Al-Anfal. Dan ketika nyampe di ayat 53 dan 54, itu Mas Raga, itu kok ya pas gitu dengan munasabahnya, itu hubungannya dengan situasi bencana yang terus menerus gitu kan. Sehingga kita bertanya-tanya, karena memang pertanyaan ini juga muncul di WA saya gitu kan. Ustaz, kenapa ya kok banyak terjadi bencana?
Ya, kalau mau apa Pak Mas Raga mau jawaban guyonan ya tanyakan aja pada rumput yang bergoyang. Sebenarnya itu adalah personifikasi kan gitu kan ya. Rumput yang bergoyang nggak bisa mungkin menjawabnya. Saking ribetnya jawaban itu gitu. Tapi Al-Qur'an bisa jawab. Al-Qur'an bisa jawab. Jadi kenapa di negeri ini kenapa mungkin di belahan dunia yang lainnya terjadi banyak bencana? Maka jawaban ya tanyakan di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran, akan menemukan jawaban. Kenapa terjadi banyak bencana dia. Jadi saudaraku ikhwati fillah, sebelum masuk kepada motivasi Al-Qur'annya atau ayat yang akan kita coba gali saudaraku ikhwati fillah. Seperti biasa coba saya baca ayatnya. Mudah-mudahan yang baca, yang mendengarkan meskipun suara tidak semerdu para qori-qori ya, mendapatkan pahala dari setiap huruf bacaan. Dan yang mendengar pun, masyarakat pun, dan kru-kru pun mendapatkan pahala di pagi hari ini. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim." كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين. Saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, kurang lebih terjemahan ayat ini adalah dzalika, yang demikian itu siksaan, azab, bencana, musibah. Bi annallaha, itu adalah karena sesungguhnya Allah lam yakum mughayyiran, sekali-kali tidak akan pernah mengubah nikmatan, nikmat kebaikan sebelum terjadi bencana itu. An'amaha, yang Allah anugerahkan kepada ala qaumin, yang Allah anugerahkan nikmat itu kepada kaum, kepada negeri ini. Hatta, hingga yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka merubahnya sendiri. Merubah apa? Nikmat. Wa annallaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Situasi seperti itu seperti kada'bi ali fir'auna, seperti rezim Fir'aun, walladzina min qablihim, dan generasi-generasi sebelum Fir'aun, yang kadzabu bi ayati rabbihim, yang mereka selalu, meskipun ini adalah fi'il madhi ya, tapi ini menunjukkan kesungguhan. Kadzabu bi ayati rabbihim, yang mereka selalu bersungguh-sungguh berdusta terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Maka apa yang terjadi? Fa'ahlaknahum bidzunubihim. Allah hancurkan mereka. Allah kasih itu bencana yang luar biasa. Gara-gara apa? Dosa-dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, rezim Fir'aun itu, wa kullun kanu zalimin, dan semuanya wa kullun kanu zalimin, dan semuanya termasuk orang-orang yang zalim, saudara. Itu kurang lebih terjemahannya. Saya terjemahkan dengan terjemahan saya, gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Mari sebelum masuk lebih dalam lagi kita memperbincangkan tentang apa motivasi. Dan kita kan nggak bicara tafsir di sini, tetapi agak sedikit menyinggung. Saudaraku ikhwati fillah, bencana alam. Kalau kita sebut istilah bencana alam, itu bagian dari sebuah musibah yang menimpa manusia. Jadi bencana itu yang musibah. Ketika disebut bencana, yaitu artinya sendiri adalah musibah. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, apa yang terjadi di Mamuju, dan beberapa waktu yang lalu Merapi katanya, istilahnya itu Mas Raga meletus, kan ya. Bahkan di Lumajang juga demikian, ya. Lahar dingin juga begitu. Beberapa semalam kalau nggak salah katanya di Pandaan jalan putus ya Mas Raga ya. Jalan putus karena ada yang air mengalir di jalan itu sehingga macet luar biasa. Di Pujon juga saya mendengarkan, kebetulan ada pesantren kita di sana, itu ada tanah longsor.
Jadi, Masya Allah, saudaraku ikhwatuddin fillah, itu biasa disebut musibah. Ya kan? Jadi, ketika disebut bencana, itu maksudnya musibah. Dan bencana yang menimpa manusia itu ada 3 kategori. Saudaraku ikhwatuddin fillah. Yang pertama, bencana sebagai azab. Sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu, tidak terjadi pada umat kita. Maksud saya umat Nabi Muhammad SAW di era sekarang. Bencana sebagai azab. Namun hal ini tidak berlaku lagi ya di kalangan umat Nabi Muhammad. Sebab keberadaan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat yang bisa mencegah azab yang masif sifatnya. Azab yang masif. Masih ingat di surat Al-Anfal beberapa waktu yang lalu saya juga bahas ayat 32-33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah nggak akan pernah mengazab secara masif, secara menghabisi seluruh satu negeri itu atau seluruh kaum itu dihabisin dalam satu generasi misalnya. Itu tidak terjadi lagi. Itu salah satu kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW karena kehadiran Nabi Muhammad SAW membuat rahmat sehingga akan tercegah. Itu azab sebagai bencana. Nah ini yang jadi masalah. Ada azab sebagai bala. Bala itu ujian. Nah yang namanya ujian untuk kenaikan kelas. Atau yang namanya ujian itu kan kenaikan kelas ya. Atau ada lagi ujian itu dalam rangka untuk apa? Dalam bahasa itu remedi ya. Kalau di kuliah kita dulu ya Mas Raga, ada remedi ya. Ada nilai-nilai yang buruk gitu loh. Ya apa ujian lagi remedi. Nah, ini maksudnya takfir. Jadi ada bala itu li raf'id darajat, untuk ngangkat derajat seseorang. Ada juga yang namanya bala itu ujian itu ditakfir az-dzunub. Untuk menghapus dosa-dosa. Ada ujian itu untuk mengingatkan, saudaraku. Ada ujian itu untuk mengingat. Nah, ujian yang mengingatkan itu masuk kategori bencana yang ketiga. Yaitu bencana sebagai iqab. Yaitu sebagai sanksi karena manusia telah melanggar aturan Allah Azza wa Jalla dengan merubah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Nah, inilah ikhwatuddin fillah yang poin ketiga ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, mitra muslim hafizahumullah, yang sangat berhubungan dengan pertanyaan kenapa terjadi bencana di negeri ini. Jawabannya Al-Anfal ayat 53-54. Karena kita ngerubah-ngerubahnya. Karena kita suka ngerubah-ngerubah nikmat. Jadi ada ulama, ini sedikit tafsir ya Mas Raga. Ada ulama yang menganggap bahwa surat Al-Anfal 53 ya, 54 itu adalah sebagai bayan, penjelas terhadap surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi kalau bisa jadi Mas Raga ya, saya juga sering mendengar pemirsa Suara Muslim Surabaya, mitra muslim hafizahumullah, mungkin juga sering mendengarkan penceramah-penceramah yang memberikan motivasi supaya kita merubah nasib, gitu kan ya. Ayo rubah nasib kita, gitu kan ya. Ke arah yang lebih baik kan begitu. Biasanya ayat yang digunakan itu adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum. Mereka selalu menerjemahkan begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu negeri, satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga mereka sendiri yang merubah nasib itu. Kan begitu terjemahannya. Sehingga dari surat ini menjadi motivasi dari Ar-Ra'd sebelah. Wah, ayo kita rubah nasib, kita rubah nasib. Ngapunten, saya tidak ngikut pendapat yang itu gitu loh. Pertama itu potongan ayat gitu kan. Itu ujungnya. So ayatnya itu panjang. Jadi Ar-Ra'd ayat 11 ini panjang ayatnya. Itu berkaitan dengan malaikat yang selalu mengawasin kita. Terus itu harus ada tafsir dengan ayat yang lain. Nah, ditafsirkan dengan ayat yang lain itu Al-Anfal 53-54. Kan mirip-mirip itu. Mas Raga, mitra muslim, mirip-mirip. Kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin, perhatikan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di Al-Anfal ayat 53, bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan mirip-mirip itu Saudara. Sehingga akhirnya banyak ulama di antaranya adalah Ibnu Abbas dan itu sahabat-sahabat juga menafsirkan bahwa yang dimaksud perubahan di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu adalah yang dimaksud perubahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada satu kaum, satu negeri. Bukan perubahan nasib, perubahan nikmat. Jadi bisa dicek mitra muslim ya, dan bisa ditanyakan kepada guru kita Profesor Rumrawi ya, pakar tafsir. Bisa ditanyakan, setiap ada kata-kata ghayyir, perubahan di dalam Al-Qur'an, itu biasanya perubahan ke arah yang buruk. Perubahan ke arah yang buruk. Jadi baik ke buruk begitu. Bukan buruk ke baik. Bukan buruk ke baik. Tapi nggak apa-apa. Menafsirkan begitu nggak ada masalah. Tetapi kalau kita kaitkan dengan diksi yang digunakan oleh Al-Quran, dua ayat ini saja, kata-kata ghair itu perubahan dari apa? Baik ke buruk. Jadi coba kita kembali ke Al-Anfal ayat 53 54. Di situ Allah menyatakan bi annallaha lam yaku mughayyiran. Sesungguhnya Allah nggak akan bakalan lam yaku. Lam yaku itu dari kata lam yakun, ya kan? Lam yaku. Sesungguhnya Allah nggak bakalan merubah mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin. Sesungguhnya Allah nggak bakalan akan merubah nikmat yang Allah telah anugerahkan pada suatu negeri, satu kaum. Jadi Allah nggak akan pernah merubah nikmat yang sudah diberikan. Jadi artinya Allah udah ngasih nikmat kita, Mas Raga. Nikmat berkeluarga, belum nikmat rezeki, belum ya kan. Nikmat negeri ini luar biasa suburnya, udah diberi sama Allah itu nikmat. Dan Allah nggak mau merubah, gitu loh. Itu kata-kata lam yakum mughayyiran. Allah nggak akan bakalan merubah. Wong udah dikasih nikmat. Tapi kenapa terjadi sesuatu yang buruk terhadap nikmat itu? Bukan Allah, begitu kan? Tapi siapa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga mereka sendiri yang merubah-rubah nikmat itu sehingga menjadi niqmah. Niqmah. Ni'mah pakai ain, niqmah pakai qaf. Bencana, Saudara. Nikmat dirubah oleh negeri ini, oleh segelintir orang, dan oleh oknum, oleh orang-orang dengan keserakahannya, menjadi nikmah, akibatnya bencana. Jadi kalau kita lihat ayat 53 Al-Anfal ini, seolah Allah tidak akan merubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada manusia atau kepada suatu bangsa hingga mereka merubahnya menjadi nikmah keburukan yang mengarah kepada bencana. Seperti contoh nih, Mas Raga, mitra muslim, hafizakumullah. Manusia telah diberi nikmat iman dan Islam. Itu kan nikmat. Tapi akhirnya dirubah-rubah kan? Dengan murtad, ya toh? Dengan kekufuran, dengan kefasikan. Gimana cara mereka merubah? Berbuat durhaka dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Contoh lagi, seorang suami telah diberi nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang Masya Allah luar biasa, istri yang cantik, istri yang setia, selalu menunggunya di rumah ya. Anak-anak yang penurut dan soleh, ternyata menselingkuhi teman sekantornya yang kebetulan berhadapan satu meja, misalnya begitu. Sehingga terjadilah bencana di dalam keluarganya. Istrinya minta cerai, anaknya juga nggak mau lagi, kan begitu. Ini saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Siapa yang melakukan itu? Jangan bilang itu. Wah, itu Allah itu ya. Jangan. Ya kamu yang telah merubah-rubah nikmat. Ini yang dimaksud oleh Allah. Apa tadi di Al-Anfal 53, bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin. Allah enggak bakalan merubah nikmat itu, sudah diberi kok. Anda nikah itu kan, sudah diberi dah istri yang baik itu kan. Ayo bangun keluarga itu menjadi keluarga sakinah. Contoh lagi misalnya, seorang pria yang berpenghasilan mapan, bisnis yang berkembang pesat, bahkan menjadi seorang politikus partai, ya, yang dia famous, terkenal, masyhur di mana-mana, itu kan. Bahkan sebagai pejabat tinggi, waduh, luar biasa. Ternyata ketika dapat amanat untuk menyebarkan bansos itu kan saudaraku, malah ngentit duit rakyat.
Padahal siapa yang nggak kenal dia, siapa yang nggak menghormati dia, gara-gara hanya sekitar 100.000 per orang gitu kan ya. 100.000 apa 10.000 itu per orang. Wallahu a'lam. Jatuh dia, saudara. Siapa yang melakukan itu? Kan begitu. Dia sendiri yang rubah-rubah nikmat itu. Allah udah nggak asli itu. Kedudukan yang mentereng, kedudukan yang elegan, dirubah-rubah sama dia. Itu saudara. Nah, mari kita nih berkaitan dengan jawaban. Contoh apa? Yang lebih besar lagi. Negeri kita ini. Negeri yang Masya Allah, Allah jadikan ini nikmat yang luar biasa. Saya punya guru. Dulu mungkin sebelum saya masuk ke Suara Muslim Surabaya itu, di 2013, ya. Saya masuk 2015 kalau nggak salah. Itu ada ulama besar, pakar tafsir tertua di dunia. Namanya Profesor Dr. Ali Asyabuni. Itu dulu sempat diwawancarai oleh Mas Nasir kalau nggak salah dulu itu. Syekh Ali Asyabuni. Syekh Ali Asyabuni. Oh, kitabnya banyak. Beliau bahkan kalau nggak salah itu kitabnya dipakai oleh guru kita, Ustadz Rumrawi. Beliau saya lihat menggunakan kitab Soffatut Tafasir. Soffatut Tafasir itu kitab tafsir yang dikarang oleh guru kami, yaitu adalah Syekh Ali Asyabuni. Saya punya sanad kepada beliau. Nah, saudaraku ikhwatadina fillah, beliau ketika jalan-jalan, bukan jalan-jalan, silaturahim ke pesantren di Indonesia, beliau dibawa ke Pacet, Mas Raga, sama kiai-kiai ulama-ulama. Oh, beliau meskipun usianya sudah hampir 90, kuat itu jalan-jalan itu. Beliau bilang apa ketika melihat Pacet ini kan? Dia bilang begini, saya masih ingat kalimatnya, kalau kurang lebih. Hadal bilad, hadihi qit'atun minal jannah. Ketika dia melihat gunung hijau royo-royo, Mas, dia bilang, hadihi qit'atun minal jannah. Ini sepenggalan, sepotong surga yang ada di bumi. Hadihi qit'atun minal jannati fil ard. Ini adalah sepotong surga yang ada di dunia ini. Indonesia, saudaraku. Senang itu. Orang Arab itu senang banget gitu loh dengan negeri ini. Waduh, hijau royo-royo Islam wong Jawa, ya kan. Gemah ripah loh jinawi itu kan. Hasil bumi yang melimpah, hutan hijau bak permadani tebal, ya kan. Ternyata apa? Terjadi banyak bencana. Dirusak oleh keserakahan manusia tanpa mengindahkan lingkungan. Jadilah nikmah, bukan nikmah lagi. Jadilah nikmah, bencana, saudara itu. So, inilah ikhwatadina fidzakumullah yang sering diungkap oleh Al-Quran. Daharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali sadar dan nyadar bahwa sesungguhnya bencana itu adalah akibat keserakahan mereka. Kalau ada yang bertanya, kenapa di negeri ini terjadi banyak bencana? Maka jawabannya ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan coba lanjutkan ini setelah ini. Saya kembalikan ke Mas Raga. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, insyaallah luar biasa sekali penjelasannya mitra muslim. Bahwasanya antara ni'mah dan juga nikmah ini beda sedikit tapi sangat berlawanan ya Ustaz ya. Dan semoga bermanfaat mitra muslim pembahasan kita pagi hari ini, dan tentu mitra muslim yang ingin bertanya, berdiskusi bersama pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustaz Junaidi Sahal, silakan 0315245555 untuk penelpon. WhatsApp juga boleh, silakan di 0855300938 atau bisa langsung komen di channel YouTube Suara Muslim TV. Jadi mitra muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Ustaz, kita sapa penelpon pertama yang sudah tersambung ya pagi hari ini. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian, langganan, silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Nah, ini pertanyaannya kena apa? Banyak bicara. Ya. Ini sebenarnya jawabannya gampang. Karena manusia itu makhluk yang dablek. Kenapa dablek?
punya akal tidak berfungsi, punya hati tidak berfungsi, punya mata tidak berfungsi, punya pendengaran tidak berfungsi. Tidak berfungsinya tadi yang saya sebutkan itu menyebabkan seorang itu banyak bencana. Karena apa? Dia tidak mengevaluasi diri. Kenapa bencana itu? Karena kan kelalaian manusia itu, kalau di surat Al-Anfal yang 25 itu kan, nah, itu manusianya itu kan ya selalu begitu, itulah jadinya Allah memberikan sebuah kenikmatan akhirnya berubah jadi siksa, kan begitu. Ya. Kalau manusia itu terus-terusan begitu tanpa adanya satu perubahan, ya semakin lama ya semakin hancur. Satu contoh aja, kalau kita bekerja tujuan kita bekerja dengan tulus tapi kenyataannya ya begitu itu ya bukan ya akhirnya ya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa ditanggapi pendapat dari Pak Sodikun. Jadi pendapat Pak Sodikun, Mas Raga, Mitra Muslim itu ya sama dengan apa yang tadi saya ungkapkan, bahwa bencana itu terjadi karena perubahan yang dirubah-rubah oleh manusia itu sendiri, yang lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhallu. Itu kan, jadi mereka punya hati, punya mata, punya telinga, tapi tidak digunakan. Punya telinga, dia udah diingatkan bolak-balik jangan nebang nebang pohon hutan, ya kan, hutan lindung, ya. Hutan dirubah menjadi kebun sawit, gitu kan, tanpa mengikuti aturan AMDAL misalnya. Ya awal-awal mungkin dia dapat tuh, tapi kan ya akhirnya generasi berikutnya bertahun-tahun, kayaknya kadang-kadang yang namanya alam itu baru berbicara itu ketika bertahun-tahun itu kan ya, akibatnya ini. Jadi sepakat bahwa keserakahan manusia itu disebabkan oleh akal pikiran yang tidak digunakan, ya kan ya. Lebih nafsu yang mendominasinya, penglihatan tidak dimanfaatkan dengan baik, lebih kepada ditutup oleh keserakahan kepingin mendapatkan hasil bisnis yang lebih menggiurkan misalnya bagi mereka. Itu yang terjadi gitu kan ya, sehingga akhirnya ya kenyataannya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ustaz, ada penelpon, saya sapa dulu. Oh ya, silakan, saya lihat itu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ada suara. Baik, nanti bisa telepon lagi ya, silahkan 0315624555. Sayang sekali tidak ada suaranya. Ustaz, bisa disambung lagi, Ustaz. Jadi saudaraku ikhwatatina fidzakumullah, itu yang kemudian diungkap yang di ayat yang lain oleh Al-Qur'an kan, oleh Allah Azza wa Jalla Jalaluhu di surat apa? Ar-Rum 41 itu kan. Dhaharul fasad fil barri wal bahri fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Silakan telepon. Assalamualaikum. Halo. Kenapa penelpon ini ya? Ya oke. Baik, nanti bisa telepon lagi, mungkin gangguan dari telepon beliau ya yang tidak bisa keluar audionya. Jadi dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi itu jelas tuh. Aydin nas ini penyebabnya kenapa perilaku aydin nas ini kekuasaan manusia. Aydin nas ini adalah tangan manusia. Aydin nas ini adalah perilaku manusia, dan perilaku manusia disebabkan otaknya, pikirannya dan lain sebagainya. Mungkin diangkat masyarakat. Ada teleponnya. Ya, kita sapa dulu, Ustaz, semoga bisa keluar suaranya. Assalamualaikum. Nah, ini suaranya pelan sekali. Dari tadi Pak Sumo ini kayaknya ya. Oh barusan. Suaranya agak keras ya Pak Sumo ya. Ya, ini keras, Ustaz. Nah, Keras, kurang keras. Pak Sumo. Ya, itu seperti di Quran surat Al-Baqarah, tumbuh mungkin Pak layar itu, Ustaz. Ya.
Karena begini prediksi ramalan cuaca itu kan tanpa insya Allah loh. Diprediksi ini hujan, diprediksi ini hujan. Akhirnya Allah kan murka. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana maksudnya, nggak paham saya? Ya, jadi prediksi ramalan cuaca yang biasa kita dengarkan mungkin di berita, televisi dan lain sebagainya itu tanpa mengucap insya Allah, Ustaz. Akhirnya Allah murka. Insya Allah hujan, nggak pernah. Iya. Hari ini hujan, ini. Iya. Jadi memang itu ya. Begini, insya Allah itu tabarukan. Kata para ulama itu tabarukan. Tabarukan itu maksudnya begini, tabarukan terhadap iradah Allah itu kan, terhadap kehendak Allah. Jadi kalau kita baca insya Allah itu, mengucap insya Allah itu penting banget itu kan ya. Insya Allah itu penting banget. Cuman kan kita tidak tahu, Pak siapa tadi? Pak Sumo. Pak Sumo, kadang-kadang pembawa acara atau itu mungkin bukan Muslim, yang mungkin nggak mungkin menggunakan insya Allah kalau non Muslim itu kan ya. Mungkin dia di dalam hatinya sudah ini kalau kehendak Tuhan, atau dia Muslim, cuman kita husnuzon, bisa jadi dia sudah mengucapkan ya ini dalam bingkai Allah. Jadi cuman begini, itu kan sunatullah ya, itu kan sunatullah. Namanya sunatullah itu kan bagian daripada insya Allah kan begitu. Tanpa diucap pun sebenarnya itu sudah bagian daripada insya Allah. Misalnya begini, jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Nah itu kalau kita bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, terus kita tambahin insya Allah 2, ya itu ya boleh-boleh saja. Cuman kalau dalam bahasa balaghah itu tahsilul hasil, gitu kan ya. Itu kalau bahasa Jawa nih musprohan begitu kan ya. Cuman kalau sebagian ulama menyatakan tidak apa-apa, itu tabarukan. Meskipun ada sebuah kepastian. Karena insya Allah di situ kan zikir. Jadi kalau zikir itu masya Allah, lisan itu luar biasa. Jadi tidak apa-apa, gitu kan ya. Meskipun itu ada sebuah kepastian, meskipun itu menyangkut sunatullah. Sunatullah kan pasti. Jadi siapa yang merusak alam, pasti alam ini akan kemudian berbicara berbeda kepada kita, memberi nasihat kepada kita akan kerusakan itu dengan berupa bencana. Silakan. Assalamualaikum, penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Dengan Ibu Diah dari Waru. Ibu Diah dari Waru ya, silakan Bu Diah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengingat bahwa Nabi itu juga seorang manusia ya, Ustaz, itu apakah bisa dialami nabi-nabi kita sebelum Nabi Allah SAW dengan merubah nikmat syukur itu? Apa bisa dialami beliau selain Nabi Adam yang dengan kode pohon itu kan merubah nikmat ya itu saja. Nah terus beliau bertobat itu gimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ada nabi-nabi kita juga yang pernah mengalami merubah nikmat syukur? Kalau yang beliau tahu kan seperti Nabi Adam sudah dikasih nikmat tinggal di surga tapi makan buah khuldi dan lain sebagainya gitu Ustaz. Oh ya. Yang kalau Nabi Adam itu jelas ya, tapi nabi-nabi setelah Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada sejarah yang kemudian merubah nikmat, karena nabi ini adalah teladan kan. Jadi kalau nabi sendiri itu sudah melanggar terhadap nikmat-nikmat Allah, bagaimana mungkin dia menjadi seorang nabi? Nabi itu maksumin. Semua nabi itu adalah maksum, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tidak akan mungkin merubah nikmat misalnya merubah ketauhidan itu. Enggak mungkin itu terjadi. Merubah risalah yang di bawahnya enggak mungkin itu terjadi itu kan. Merubah nikmat itu tidak mungkin terjadi. Ya memang ada yang nyatakan Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa bukan merubah nikmat tidak bersuh, tapi bertanya kan terhadap situasi ketika ada kapal ditenggelamkan dan sebagainya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan, bukan karena ingin merubah nikmat. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Diah di Waru. Ini tadi ada kenapa tapi tidak jadi ya. Masih ada kesempatan tentunya untuk Anda Mitra Muslim bisa bergabung bersama kami, silakan 0315624555 dan kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
Nah, ini yang tadi ini kayaknya ini nggak ada suaranya. Coba telepon lagi. Tapi masih belum keluar suaranya ya. Mungkin bisa bergabung kembali di pertemuan berikutnya saja, Ibu atau Bapak ini ya yang tidak keluar suaranya, mungkin dicek dulu ponselnya. Kita bacakan beberapa WhatsApp, dan untuk Anda mitra Muslim mungkin yang ingin meminta resum kajian pagi hari ini, silakan bisa WhatsApp saja ke kami 0855 3938. Ya, dan ada beberapa juga mitra Muslim di sini yang bergabung. Dari Pak Dedi di Bandar Lampung juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Coba saya sapa dulu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Putri Surabaya. Putri Surabaya, silahkan. Iya. Mohon tanya Pak Ustadz, seperti kisah Nabi Yunus, dia kan berputus asa, kurang sabar dalam mendakwai umatnya. Itu bagaimana? Kan mungkin sebagai contoh juga bagi kita. Jadi seperti manusiawi gitu ya, kurang sabar. Terus apa itu termasuk merubah nikmat? Kan akhirnya juga untuk pelajaran kita semua. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak masuk kategori merubah nikmat yang sampai kemudian memunculkan sebuah bencana. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu adalah ekspresi kekesalan yang begitu sangat mendalam yang dilakukan oleh kaumnya pada waktu itu, sehingga Nabiullah Yunus alaihissalam sempat putus asa. Namun keputusasaan bagi seorang nabi itu adalah sebuah dosa besar itu sebenarnya. Kan jangankan nabi ya, orang awam pun nggak boleh putus asa itu kan ya. Yang namanya berdakwah itu harus sabar, yang namanya ngajarin orang itu harus sabar. Para guru itu pun juga demikian, tidak boleh ada putus asa terhadap murid-muridnya. Jadi ini bukan bagian daripada merubah nikmat, tapi bisa jadi dalam ngerambut nikmat, nah bahasanya begitu, ngerambut nikmat itu masih ada kekurangan sabar. Yang mestinya harus optimal kesabarnya, tidak sabar dalam ngerambut nikmat. Misalnya begini, diberi anak soleh kan begitu, anak pinter, tapi kan dalam proses belajar anak pinter itu kan kadang-kadang mangkel, kadang-kadang nggak nurut dan sebagainya kan begitu. Nah ini nikmat gitu loh. Ya ketika ngeramut harus sabar. Jadi para nabi tadi itu, para nabi yang tadi disebut diantaranya ada Nabi Yunus alaihissalam, itu bukan merubah nikmat, tapi ketidakoptimalan dalam ngeramut nikmat. Kalau bahasa Jawanya ngeramut nikmat atau memelihara dan menjaga nikmat itu dalam hal ini adalah kaumnya sendiri, itu adalah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Sehingga ibu siapa tadi ini? Ibu Sri itu kan ya. Sehingga akhirnya ditegur sama Allah. Dan perhatikan Nabi Yunus ini, pelajaran yang luar biasa. Nabi Yunus begitu malunya, kan dia nggak pantas seorang nabi putus asa untuk ngeramut umat itu kan, untuk ngeramut nikmat itu kan nggak pantas begitu. Udah dikasih nikmat nggak diramut dengan baik atau nggak kurang optimal misalnya, bukan ngerubah ya, kurang optimal misalnya, maka itu saudaraku nggak pantas itu kan ya. Sehingga akhirnya beliau Nabi Yunus itu di dalam perut ikan itu tidak pernah berkata astaghfirullahaladzim atau istighfar, tapi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi la ilaha illa anta itu artinya adalah memuji dan memuja Allah, mengitsbatkan Allah. Kemudian yang kemudian la ilaha illa anta subhanaka mensucikan Allah, inni kuntu minadz zalimin, dan pengakuan aku zalim ya Allah, aku salah ya Allah, aku zalim ya Allah, aku salah. Dan mestinya seperti itu saudaraku. Memang orang yang nggak ngerambut nikmat, nanti Mas Raga, ujung-ujungnya itu akan merubah nikmat itu ya. Orang kalau awalnya sudah kan merubah nikmat itu awalnya kan nggak ngeramut, dibiarin saja nikmat tuh rusak sendiri gitu kan ya. Akhirnya apa? Ya terjadilah bencana kan begitu. Satu saat kalau nggak ngerambut ya, maka kaumnya akan merubah gitu kan, merubah akidah, merubah tauhid, dan itu akan mengarah kepada nikmah, bencana. Nah jadi saya masih tetap berpaham bahwa para nabi itu belum pernah saya dapat merubah nikmah menjadi nikmah.
Kalau toh seperti kasus Nabi Yunus, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu juga termasuk yang tidak terlalu sabar, sampai kemudian marah-marah kan kepada kaumnya itu kan, sampai melempar wa alqal alwah itu. Jadi yang namanya lembaran-lembaran law itu dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu bukan merubah nikmat ya, tetapi itu bagian daripada mungkin pada masa itu tidak ada optimal yang luar biasa kesabaran. Makanya kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling sabar dari seluruh para Nabi dalam meramut nikmat, apalagi menjaga nikmat. Demikian. Ya baik, terima kasih untuk Bu Sri di Surabaya. Pertanyaan terakhir saya dari WhatsApp ini ya. Pak Dedi di Bandar Lampung menanyakan, apakah kesalahan yang dibuat oleh generasi sebelumnya itu menjadikan dosa jariah bagi pelakunya, Ustaz? Karena bisa merugikan generasi berikutnya yang tiba-tiba menerima akibat dari perbuatan generasi sebelumnya. Betul. Tadi sudah saya singgung kalau tidak salah ya Mas Raga ya. Kata-kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, punya pikiran, tapi nggak digunakan. Ketika mereka dengan keserakahan menebang pohon di hutan dengan sembarang dan merubahnya menjadi real estate, merubahnya menjadi perkotaan, terus tidak mengikuti AMDAL, tidak mengikuti tata aturan main, bagaimana saluran air dan bagaimana macam-macamnya itulah yang terkait dengan engineering itu sipil. Mereka tidak berpikir ke situ misalnya. Mereka berpikir yang penting nanti ini laku, bisnis datang. Mereka berpikirnya sesaat, tidak berpikir akhir apa yang terjadi, yang akibatnya nanti akan menimpa kepada generasi yang akan datang. Dan benar tadi istilahnya itu menjadi jariah itu dia. Itu nggak mari-mari kalau kemudian terus menerus. Ngapunten, kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan itu kan berpuluh-puluh tahun nggak pernah terjadi, kemudian terjadi sekarang kan. Dan berpuluh-puluh tahun itu juga yang namanya penebangan, yang namanya penggalian. Jadi batu bara digali tidak ditutup lagi kan begitu. Misalnya nih hujan muncul, wah sudah melebar dan meluber kemana-mana. Itu yang terdampak anak cucu kita. Sama halnya ketika kita menanam pohon sebagai bagian daripada ngeramut nikmat. Mungkin kita nggak merasakan pohon itu karena ketika kita tanam besok kita mati gitu misalnya. Kita nggak merasakan tuh nikmat tuh pohon itu. Tapi puluhan tahun kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita itu akan merasakan itu nikmat. Menjadi nikmat yang benar-benar akan dirasakan oleh generasi yang datang. Pilihannya cuma dua itu tadi. Kita mau berinvestasi itu akhirat. Akhirat itu tidak, jangan pahami akhirat itu adalah setelah kematian kita. Akhirat itu akhir. Kita pahami secara bahasa akhir, yaitu generasi-generasi yang akan datang akan merasakan nikmat yang luar biasa. Atau saudaraku, kita berinvestasi yang menyebabkan nikmah karena keserakahan kita merubah-rubah nikmat itu. Ini yang dimaksud oleh Allahu Rabbul Alamin, bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah nggak akan pernah merubah nikmat. Kita yang merubah nikmat. Ini kayaknya masih kita bahas lagi atau nanti akan coba materi yang baru. Nanti kita diskusi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup Ustaz, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada mitra muslim terkait bencana. Kalau di datanya ini Ustaz, saya baca dari BNPB selama Januari nih Ustaz, per tanggal 1 Januari sampai 31 Januari itu sudah ada 263 bencana. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini kita doakan semoga para korban, keluarga yang terdampak ini diberi kesabaran Ustaz ya. Baik, semoga sebagai penutup Ustaz, sekaligus doa juga untuk Indonesia Ustaz. Sebagai penutup, saya ingin ngasih pesan saja. Pertama, bagi yang terdampak bencana maupun yang belum, selalu sabar dan selalu berdoa. Seringlah baca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena kalimat ini pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud pada waktu itu. Nabi Ibrahim ditawarin oleh semut, dia terima kasih, saya nggak butuh pertolonganmu. Ketika ditawarin oleh malaikat, tidak butuh. Tapi yang dibutuhkan adalah kehadiran Allah di situ. Makanya kemudian Nabi Ibrahim berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi cukuplah Allah sebagai perlindungan kami, dan cukuplah Allah sebagai pemberi nikmat, dan cukuplah Allah sebagai wakil kami untuk menyelesaikan masalah ini. Bacalah ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi korban sekarang ini dari bencana alam ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil.
Dan yang terakhir, saudaraku ikhwata dina fidakumullah, tanamkan rasa syukur kepada Allah dengan selalu rambut nikmat ini, rambut keimanan kita, rambut keluarga kita, terus mantapkan beribadah, karena dengan kesyukuran tolak bala akan muncul. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah harus mengazab kalian kalau kalian mau bersyukur? Artinya apa? Dengan syukur azab gak akan pernah muncul. Dengan syukur ngerambut nikmat, maka Allah gak akan pernah merubah nikmat itu menjadi nikmat, menjadi bencana. So, mengapa terjadi banyak bencana di negeri ini? Maka janganlah bertanya kepada rumput yang bergoyang, karena engkau tidak akan pernah menemukan jawabannya. Karena sesungguhnya di diri manusialah jawabannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.